Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang introduction of logic building and effective problem solving. Nah, sebelum mulai materi hari ini, alangkah baiknya jangan lupa subscribe, like, and bunyikan loncengnya untuk video ini dan untuk channel ini. Terima kasih dan enjoy the video. Nah, di materi hari ini kita akan objektifnya apa sih, hasil output yang dapat kalian rasakan adalah mengidentifikasi persyaratan input dan output dari masalah komputer dan menjelaskan program dan bahasa pemrograman. Nah, komputer itu dia hanya mengerti 3 pola, itu menerima inputan dari user, terus memproses inputan dari user tersebut dan menghasilkan output dari inputan yang dikerjakan oleh si user tadi. Itu cara kerja komputer, atau input, proses, dan output, atau singkatannya dari IPO. Selanjutnya adalah yang tadi saya udah bilang, siklus dari komputer itu namanya adalah IPO. Siklus aktivitas yang dilakukan oleh komputer biasa disebut dengan siklus IPO atau siklus input, proses, dan output. Selanjutnya adalah cara kerja dari IPO itu. IPO itu ya user inputin data ke program, ke komputer. Habis itu program itu bakal diproses, habis diproses bakal yang diinputkan itu bakal menghasilkan output sesuai dengan perintah input yang dikerjakan atau operasi yang dikerjakan di proses gitu. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi input, output, dan proses. Pertama itu contohnya di sini adalah menghitung jumlah 2 angka menggunakan kalkulator, terus ada juga mendapatkan jus buah menggunakan mesin, membuat pakaian rajut, membuat roti, dan juga mencuci pakaian di mesin cuci. Nah, contoh dua implementasi yang real aja. Yang pertama menggunakan logika atau menggunakan proses aritmatika, yang kedua adalah menggunakan implementasi dari real life. Contohnya saya mengambil contoh yang tadi, menghitung 2 bilangan menggunakan kalkulator. Nah, di sini caranya gimana sih untuk sebuah proses kerjaannya di komputer itu gimana sih? Pertama, angka pertama dituliskan atau diketikkan di komputer. Habis itu masukkan operatornya apa yang ingin diproses, kemudian masukkan angka kedua. Nah, apabila sudah dimasukkan inputannya, maka prosesnya adalah operator dari sama dengan ini. Nah, di proses ini adalah untuk menghasilkan output yang diinginkan, yaitu dengan sama dengan ini. Ketika dijumlahkan, sama dengannya berapa, sedangkan hasil yang keluar dari penjumlahan ini adalah outputnya. Begitu kurang lebih. Sedangkan kalau di real life nya, ketika kalian ingin membuat jus, kalian harus menyiapkan buah-buah apa yang kalian ingin buatkan jadi jus. Habis itu apabila sudah dikupas, terus dipotong-potong, habis itu dimasukkan ke blender. Nah, proses masukkan ke blender ini dan proses penggilingan di blender ini adalah namanya proses gitu. Sedangkan hasilnya dari blenderisasi itu adalah jus tersebut yang kalian sudah siapkan atau kalian sudah persiapkan buahnya sebelumnya. Begitu proses atau contoh implementasinya. Selanjutnya adalah bahasa komputer dan bahasa pemrograman dan program. Apa sih komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang memiliki seperangkat instruksi yang disebut program untuk melakukan siklus IPO. Sedangkan program perlu ditulis dalam bahasa tertentu yang disebut dengan bahasa pemrograman. Gitu. Terus program itu sendiri adalah komputer menggunakan prosedur langkah demi langkah untuk melakukan tugas apapun, itu namanya program. Nah, komputer juga dirancang untuk menerima inputan, proses dari inputan, dan menghasilkan outputan gitu. Selanjutnya adalah kamu perlu menjalankan sebuah atau menyediakan sebuah set dari instruksi tersebut. Di antaranya adalah jenis masukan yang akan diberikan, pengolahan yang diperlukan, yang akan dilakukan, terus jenis output yang diharapkan tuh apa. Terus selanjutnya adalah instruksi dari program. Biasanya itu kayak gini.
Pasti suatu program itu punya karakteristik adalah dia wajib berurutan ya, dari atas ke bawah gitu. Prosesnya dari atas ke bawah. Terus dia pasti program itu pasti decision making atau pengambilan keputusan, dia mau kemana pasti kayak gitu kan, sama kayak manusia, pasti ada arah dan tujuannya. Selanjutnya adalah iteratif, itu adalah perulangan. Ketika hasil yang sudah didapat, langkah selanjutnya apa? Apakah dia mengulang kembali ataukah sudah berhenti kayak gitu. Pasti kalau dia sudah tercapai, dia bakal mengulang lagi dari awal gitu. Terus bahasa pemrogram itu adalah sistem komputer yang menggunakan kumpulan digit biner 0 dan 1. Tujuannya untuk mewakili data dan instruksi yang disebut dengan bahasa mesin gitu. Misalnya, tabel berikut ini menggambarkan kode mesin yang dapat digunakan untuk mewakili perintah add dan subtract. Nah, apabila kita tidak atau orang awam mengetahui ini gimana sih? Nggak tahu. Untuk menerjemah ini gimana sih kalau kita sebagai orang awam tuh tidak tahu gimana cara menyelesaikannya. Nah, makanya itu dibilang difficult for anybody to remember instruction in the form of machine. Jadi sulit bagi siapa saja untuk mengingat instruksi dalam bentuk kode bahasa mesin. Oleh karena itu kami menggunakan bahasa tingkat tinggi untuk menulis program tersebut. Jadi bahasa tingkat tinggi itu untuk mengerti manusia dengan mesin kayak gitu. Nah, untuk bahasa high level programming language itu sendiri terdiri dari serangkaian instruksi yang diwakili menggunakan kata bahasa Inggris yang sederhana atau yang universal lah. Nah, biasanya banyak bahasa tingkat tinggi atau high level programming language itu contohnya adalah bahasa C, C++, dan Java. Sedangkan di bahasa pemrograman itu seperti kayak kita ingin mempelajari sebuah bahasa asing, contohnya kayak gitu, kita harus tahu kosakatanya apa, terus cara penggunaan bahasanya itu kayak gimana gitu. Selanjutnya adalah compiler. Compiler itu apa sih? Compiler adalah komputer tidak dapat jadi masalahnya itu sebelumnya adalah komputer tidak dapat memahami instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman, sehingga untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan compiler atau program khusus yang disebut dan compiler supaya dapat digunakan. Seorang kompilasi memproses pernyataan yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu dan mengubahnya menjadi bahasa mesin. Jadi compiler ini fungsinya adalah untuk mentranslatekan atau menerjemahkan dari bahasa mesin ke bahasa manusia seperti itu. Sedangkan proses penerjemahannya itu biasanya disebut dengan compilation. Nah, ini prosesnya kayak gini. Jadi untuk menerjemahkan dari bahasa manusia ke bahasa mesin itu namanya compiler untuk menerjemahkannya. Nah, proses penerjemahannya namanya compilation. Tapi kalau untuk nama prosesnya adalah nama dari sekumpulan compilation adalah compiler kayak gitu. Jadi untuk menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin disebut dengan compiler. Nah, itu kesimpulan dari bab 1. Itu adalah materi di bab 1. Selanjutnya adalah masuk ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi selanjutnya tentang materi selanjutnya itu hasil output yang dapat dirasakan adalah mengidentifikasi berbagai alat untuk memecahkan sebuah masalah di bahasa komputer lah. Selanjutnya memecahkan masalah tersebut ke dalam bagian flowchart gitu, menyelesaikan masalah menggunakan bagan alur atau flowchart. Terus yang digunakan untuk melakukan problem solving atau penyelesaian masalah adalah ada 3. Pertama itu ada algoritma, kedua ada flowchart, dan yang ketiga adalah pseudocode. Nah, algoritma itu apa sih? Algoritma adalah urutan langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Jadi algoritma itu adalah deskripsi dari sebuah masalah supaya dapat dipecahkan kayak gitu. Nah, karakteristiknya ya contohnya setiap langkah dalam algoritma dengan jelas menentukan tindakan yang akan dilakukan. Terus langkah-langkah dalam algoritma menentukan operasi dasar. Operasi ini mencakup perhitungan, operasi input-output, dan operasi perbandingan. Dan yang terakhir adalah algoritma menghasilkan satu atau beberapa output setelah input yang diproses. Informasi yang dihasilkan yang disebut sebagai output dapat ditampilkan atau disimpan untuk referensi di masa mendatang. Nah, algoritma ini
pasti mengikuti siklus IPO untuk memecahkan masalah tersebut. Itu dari algoritma. Nah, selanjutnya adalah contoh implementasinya. Nah, contohnya adalah ketika kalian ingin mengambil uang di ATM. Ketika kalian ingin mengambil uang di ATM, gimana sih cara untuk proses algoritmanya? Pertama, kalian harus menjalankan algoritma itu dengan memulainya dengan tombol start. Habis itu memasukkan kartu ATM kalian. Habis itu ATM kalian itu bakal ngecek, mesin ATM-nya itu bakal ngecek kartu ATM kalian itu valid atau enggak. Apabila sudah, dia bakal menyuruh kalian untuk memasukkan PIN kalian, PIN dari ATM kalian. Setelah sudah kayak gitu, maka mesin ATM akan memvalidasi PIN ATM kalian. Setelah itu kalian akan suruh memilih pilihan untuk berapa jumlah uang yang kalian ingin ambil. Habis itu klik tombol reset buttonnya. Lanjut ke langkah selanjutnya atau langkah 7 adalah mesin ATM tersebut akan menghitung uang yang kalian kalian perintahkan di step sebelumnya. Apabila sudah, maka kalian akan disuruh mengambil ATM-nya atau ATM-nya akan keluar dengan sendirinya. Habis itu kalian mengambil uangnya dari mesin ATM tersebut dan ATM tersebut memberikan stroke kepada kalian. Habis itu kalian mengambil uangnya sudah, terus mengambil stroke-nya. Habis itu proses algoritma dari pengambilan uang di ATM itu sudah berhasil. Maka ditutup dengan end algoritma kayak gitu. Itu adalah algoritma ya. Jadi suatu instruksi atau perintah untuk menyelesaikan, untuk memecahkan suatu masalah gitu. Itu algoritma. Nah, contoh lain adalah contohnya untuk perhitungan. Untuk menampilkan produk dari 2 number atau 2 angka. Gimana sih caranya? Pertama kalian memulai algoritmanya. Habis itu ketika udah mulai, kalian pasti disuruh masukkan angka pertama dan masukkan angka kedua. Apabila sudah, baru operasi apa yang kalian inginkan untuk menghasilkan produk tersebut. Kalau sudah, dijumlahkan atau ini multiple ini dikali 2 angka tersebut, dan apabila sudah diproses, maka menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ketika kalian menulis angka 1 dan angka 2 dan akan diproses dikalikan dari kedua angka tersebut dan menghasilkan output sesuai dengan keinginan kalian. Lalu programnya jangan lupa di end. Itu contoh dari algoritma. Selanjutnya adalah flowchart. Flowchart itu apa sih? Flowchart itu adalah representasi dari representasi grafis dari algoritma. Nah, flowchart ini terdiri dari seperangkat simbol, di mana setiap simbol tersebut mewakili jenis aktivitas tertentu yang digambarkan dalam algoritma. Tipikal dari flowchart adalah menerima instruksi dan data dari inputan, kemudian memproses instruksi dan data tersebut dan menampilkan hasil dari output yang diinginkan. Itu hampir sama dari kerja dari komputer. Kelebihan dari flowchart. Flowchart adalah sebagai alat bantu dalam menganalisis masalah secara efektif. Selanjutnya, flowchart juga bertindak sebagai panduan selama fase pengembangan program. Kekurangannya adalah menggambar dengan flowchart menggunakan alat grafis apapun. Harus menggunakan alat grafik atau ketika kalian membuat flowchart, kalian harus membuka sebuah software untuk menggambar flowchart tersebut. Terus perubahan yang dilakukan pada satu langkah dapat menyebabkan pembuatan ulang ke seluruh flowchart gitu. Jadi kalian sebelum membuat flowchart, alangkah baiknya kalian harus membuat algoritma dulu supaya flowchartnya tidak berubah sewaktu-waktu kayak gitu. Nah, sedangkan pseudocode itu apa sih? Pseudocode itu adalah aksi dari flowchart yang kalian sudah buat. Pengertiannya adalah deskripsi terperinci namun dapat dibaca tentang apa yang harus dilakukan pada algoritma. Kemudian deskripsikan data tersebut bakal dideskripsikan dalam bahasa alami yang ditata secara formal daripada bahasa pemrograman. Kemudian pseudocode juga digunakan sebagai langkah awal dalam proses pengembangan program kayak gitu. Intinya di sini. Jadi pseudocode adalah langkah pertama untuk membuat suatu program. Nah, ini contoh pseudocode. Ini adalah contoh dari traffic signal gitu, traffic light.
Jadi contohnya adalah ketika kalian membuat sebuah prosedur code, wajib hukumnya kalian memulainya dengan begin dan mengakhirinya dengan end ini. Nah, mulainya gini. Ketika kalian sudah mulai, kalian harus mendeklarasikan karakter tersebut atau variabel tersebut ataupun perintah apa sih yang bakal ditampung gitu. Variabel itu adalah suatu instruksi yang kalian tampung, suatu instruksi yang ditampung atau yang diberikan oleh si user. Nah, di sini adalah lampu dan action. Actionnya itu adalah ketika mobilnya itu berhenti jalan ataupun dia pelan gitu. Contohnya ketika lampunya hijau, ketika instruksinya lampunya hijau, maka diralat. Ketika lampunya merah, maka perintahnya adalah aksinya adalah berhenti, maka mobil tersebut akan berhenti. Nah, sedangkan apabila lampunya kuning, maka mobil tersebut akan berjalan pelan-pelan gitu. Jadi perintahnya ini ada operator di sini gitu. Apabila dia tidak kuning, maka mobil tersebut dapat jalan dengan lancar tanpa harus ada hambatan berhenti terlebih dahulu di lampu merah, seperti itu. Selanjutnya adalah cara menyelesaikan masalah menggunakan flowchart. Solving menggunakan flowchart itu, pertama itu komputer akan melakukan berbagai tugas dengan mengikuti proses langkah demi langkah. Terus untuk melakukan tugas-tugas ini, instruksi perlu diberikan ke komputer dalam bentuk program. Nah, untuk seorang programmer yang masih awam atau masih pemula, menulis program seperti itu dalam bahasa pemrograman apapun itu terasanya kompleks gitu, betul nggak? Nah, oleh karena itu lebih baik untuk memecahkan seluruh masalah menjadi serangkaian langkah dan mewakili hal yang sama menggunakan diagram atau menggunakan flowchart. Dan oleh karena itu lebih baik untuk memecahkan seluruh masalah tersebut menjadi serangkaian langkah dan mewakili hal yang menggunakan diagram itu. Selanjutnya adalah cara penggunaan flowchart. Nah, cara penggunaan flowchart itu dia menggunakan graf. Nah, ini adalah cara menggambar. Berikutnya adalah cara menggambar drawing flowchart atau cara menggambar flowchart. Pertama itu flowchart dibuat menggunakan simbol, sekumpulan simbol. Kemudian di dalam flowchart itu ada alur untuk memproses suatu instruksi dengan arah ke simbol selanjutnya. Nah, setiap simbol mewakili aktivitas yang akan dilakukan untuk memperoleh solusi dari tugas yang diberikan. Dan ini adalah gambar dari flowchart itu, simbol atau dari pernyataan flowchart tersebut. Kalau simbol yang jajar-genjang ini adalah untuk suatu inputan yang masuk ke dalam diagram flowchart. Sedangkan kalau yang persegi panjang ini adalah proses, nama aktivitinya digunakan untuk memproses suatu data ataupun suatu instruksi di dalam flowchart. Sedangkan output atau gambaran ini adalah untuk fungsinya untuk output itu adalah ketika kalian udah menjalankan suatu inputan terus diproses dan menghasilkan output. Nah, outputnya itu menggunakan gambarnya seperti ini. Nah, sedangkan gambar belak ketupat ini adalah fungsinya atau aktivitinya namanya decision, pengambil keputusan. Jadi ketika dia yes maka dia kemana, dan ketika no dia kemana. Ini menggunakan simbol belak ketupat untuk pengambilan keputusan. Sedangkan untuk prosedur atau function dia menggunakan kayak gambar penghapus jadul itu, Faber-Castell jadul. Sedangkan untuk menentukan arah dan tujuannya kalian menggunakan anak panah. Selanjutnya adalah simbol untuk memulai dan mengakhiri, dengan namanya itu simbol terminator atau yang berbentuk tabung gini. Selanjutnya adalah simbol untuk di halaman yang sama tapi page-nya itu nggak muat gitu, jadi menggunakan one page connector. Sedangkan untuk ganti halaman dalam suatu instruksi itu menggunakan off page, namanya off page connector yang menggunakan segi 5 ini. Sedangkan untuk menuliskan komentar pada flowchart itu namanya annotation, berbentuknya seperti ini. Cukup sekian dari penjelasan materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.